Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Marlina dari kelas B3 Crossing. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan. Nah, di sini psikologi yang berasal dari istilah lama, yang dalam istilah lama itu disebut ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu psikologi. Nah, kata psikologi itu merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Yunani. Yang satu psis yang berarti jiwa dan logos yaitu berarti ilmu. Nah, di sini ada pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungannya. Lanjut, di sini juga bukan hanya pengertian psikologi, namun ada juga pengertian dari pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmiah proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau latihan. Nah, jadi untuk pengertian dari psikologi pendidikan sendiri, baik lanjutkan. Untuk psikologi pendidikan, pengertiannya adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada seluruh pertumbuhan dan perkembangan peserta didik atau anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang pengaruh proses dan keberhasilan dalam pembelajaran tersendiri. Nah, di sini juga ada apa sih hubungan psikologi dengan pendidikan? Ya, di sini diterangkan bahwa pendidikan berarti membantu. Mendidik itu berarti membantu peserta didik supaya mereka itu dapat berkembang secara optimal atau sesuai dengan tujuan pendidikannya. Nah, selain itu juga aspek psikologi tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, di sini kita sebagai pengajar tentunya harus paham pentingnya psikologi dalam peserta didik, yaitu satu, psikologi membentuk pendidikan, memahami karakter kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Nah, di sini juga peserta didik itu mampu memahami keunikan peserta didik secara karakteristik psikologi masing-masing, karena karena peserta didik itu berbagai keunikan ya, atau berbagai karakteristik. Semua pendidik atau semua peserta didik itu berbagai keunikan masing-masing. Nah, di sini pendidik atau guru harus tahu psikolog anak-anak masing-masing, harus tahu psikologinya bagaimana karakter siswa masing-masing. Dan pendidik juga harus mampu mengatasi masalah belajar dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif ketika menyampaikan pembelajaran, atau ketika kita menyampaikan pembelajaran itu harus disertai dengan menyenangkan, atau dalam ketika kita sedang belajar atau pendidik sedang mengajar itu harus dengan menyenangkan, siswa itu harus terbawa menyenangkannya. Ya, jadi kita sebagai guru tidak hanya monoton seperti itu mungkin. Dan di sini juga ada kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Ya, jadi dalam pembelajaran juga harus ada kurikulum yang harus ditentukan kurikulumnya. Apa sih kurikulum itu? Nah, di sini kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan, dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk apa ada kurikulum itu? Nah, supaya mencapai tujuan pendidikan tersendiri. Nah, untuk pengembangan kurikulum dilakukan dengan pertimbangan atau berbagai aspek. Ya, yang pertama yaitu karakteristik psikologis peserta didiknya, kita harus tahu. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteksnya. Yang keempat, yaitu pengalaman hasil
belajar siswa. Nah, di sini juga harus menyusun buku-buku. Jadi kita itu sebagai pendidik harus berbagai sumber atau menyusun bahan ajar didasarkan pada segi-segi psikologi peserta didik. Sebagai guru kita harus banyak sumbernya ya. Dan berikutnya, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Nah, contohnya di sini misalnya untuk menyusun jadwal ya. Jadi perkembangan psikologi program pendidikan itu harus dengan menyusun jadwal pembelajarannya, jadwal ujiannya kapan. Itu biasanya diterapkan dalam program tahunan ya, atau program tengah semester. Nah, jadi tidak lepas dari aspek psikologi peserta didik. Selanjutnya ada pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensi peserta didik supaya tujuannya tercapai gitu. Selanjutnya ada kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu harus memilih teori belajar yang akan diaplikasikannya. Lalu memilih metode-metode pembelajaran supaya peserta didik itu tidak bosan atau memahami apa yang disampaikan oleh pendidik atau oleh guru ya. Dan yang ketiga di sini memilih media dan alat bantu pembelajaran supaya karena anak itu berbagai macam-macam gitu ya karakteristiknya. Namun dengan memilih media dan alat bantu pembelajaran itu akan lebih mudah anak memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan selanjutnya menentukan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Biasanya itu disesuaikan ya oleh guru atau yang disampaikannya. Baik, teknik-teknik untuk memahami perilaku dan karakteristik peserta didik itu yaitu bisa dengan memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Bisa dengan teknik tes, bisa dengan teknik non-tes. Nah, di sini untuk teknik non-tes dengan cara dilakukan alat yang valid dan reliable. Atau kalau dengan teknik non-tes itu dilakukan dengan alat tertentu, misalnya kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya. Selain itu juga bisa teknik tesnya bisa dipilih untuk mengumpulkan data. Jadi mengenai kemampuan akademik, baik minat, kecerdasan itu bisa dengan mengumpulkan data. Nah, untuk teknik non-tesnya bisa dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta operasional atau opini. Dan yang terakhir, itu teknik tesnya bisa berupa dilakukan dengan mengikuti aturan yang tertentu, ya, dengan kebutuhannya gitu. Dan untuk teknik non-tes, itu teknik non-tesnya terdiri dari bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, kita langsung dengan orang tua siswa, atau kuesionernya misalkan langsung dengan peserta didik, atau sosiometri, analisis karya, atau juga bisa dengan geografi, melihat dari peserta didiknya. Baik, sekian dari saya materi perilaku atau psikologi pendidikan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.